Mayan dapat jackpot dari aplikasi yang lagi naik daun saat ini. Tentunya siapa saja bisa dicairkan, lumayan biaya bunga sangat rendah. Untuk limitnya bisa buat perawatan dan pastinya nggak perlu menunggu lama, hanya 3 detik langsung lumer ke rekening kalian dan bisa langsung kalian tarik duitnya. Tentunya tanpa sebar data, udah legal OJK, dan untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang terbaik untuk saat ini dan siapa saja bisa mengajukan untuk di aplikasinya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi buat kalian yang sering keluar rumah dan juga beraktivitas keluar rumah, saran gue sih tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Dan tentunya tetap berolahraga serta konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya? Udah pada masuk semua duit dari aplikasi pinjol yang kalian ngajukan? Atau mungkin lagi menunggu proses pencairan? Atau mungkin pada masih sering di auto nih ya? Nah, kalau kalian yang sering di auto ataupun sering digantung di aplikasi pinjol ilegal, tentunya kalau kalian pengen aplikasi yang lagi viral dan juga laris manis saat ini, bisa kalian coba ngajuin aja dulu di aplikasi yang akan gua bahas kali ini. Dan tentunya untuk aplikasinya nggak pandang pilih, serta juga kuotanya nggak pernah habis ya cuy. Jadi kalian bebas mau ngajuin di jam berapapun dan tanpa amunisi yang banyak, biaya bunganya yang rendah, serta nggak perlu pakai jasa joki ataupun jasa pembuatan amunisi pinjol, karena cukup dengan data pribadi bisa langsung masuk ke rekening kalian. Untuk rekeningnya juga bebas mau gunakan rekening apapun, dan pastinya untuk data lama itu lebih worth it di aplikasi. Nah, ntar deh gue akan bahas untuk aplikasi ini lebih dalam ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalau misalnya di sini gue telah cairkan dengan peminjaman Rp500.000 ya. Dan di sini yang harus gue bayarkan yaitu Rp672.000. Jadi untuk totalnya sekitaran 172 lah ya dalam 2 bulan. Nah, di sini gua harus bayarkan dalam 4 periode ya. Jadi di sini walaupun dapatnya 2 bulan ataupun 60 hari, tetapi pembayarannya 4 periode. Jadi di awal bulan dan di akhir bulan ya cuy. Nah, tentunya sama aja sih ya cuy, mau membayarkan satu kali periode ataupun 2 kali periode sebulan itu sama aja sih ya cuy. Tetap ada kelebihan masing-masing ya. Dan di sini untuk angsuran per periodenya itu ya, dan di sini untuk angsuran per periodenya adalah 168.000 ya cuy. Jadi yang dicairkan adalah 500.000 ya cuy. Dan sini akan jatuh tempo pada tanggal 7 bulan 9 2022. Nah, ini akan gua langsung bayar ya cuy, soalnya buat perawatan harus wajib dibayar dulu, apalagi harus cepat dibayar ya, nggak boleh telat dan nggak boleh tepat di jatuh tempo. Namun ntar deh gue akan bahas untuk lebih lengkapnya di aplikasinya. Dan pastinya untuk aplikasi ini bebas kalian mau ngajukan di jam berapa ya, mau dengan menggunakan data pribadi kalian atau gunakan akun pinjaman dari teman kalian ya, itu bisa juga. Namun saran gue jangan memasukkan data fake ataupun data busuk, karena nggak bakalan worth it dan nggak bakalan cair ya di aplikasinya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya yaitu Cairin. Dan untuk aplikasi Cairin ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan kalau kalian pengen mengajukan di aplikasi, dan buat kalian yang masih baru ataupun masih pemula, tentunya masih asing banget dengan aplikasi ini. Dan untuk yang sudah lama mengajukan sih pasti udah pada tahu ya, karena memang akhir tahun 2020 2021 itu aplikasinya memang lagi gacor banget ya cuy. Dan memang pada banyak yang mencairkan ya untuk aplikasi-aplikasi pinjol pada saat itu. Namun saat ini juga lumayan banyak ya cuy. Tetapi untuk aplikasi ini baru beberapa bulan lalu untuk ramainya ya, karena memang kemarin-kemarin masih agak sedikit sulit untuk
pencairan di aplikasi ini, dan lumayan saat ini untuk limitnya bisa meningkat tinggi ya. Namun ntar kita akan lihat apakah limitnya bisa sama dengan aplikasi pinjol pada umumnya ataupun agak di bawah ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini teman-teman, nama aplikasinya itu Cairin, pinjaman uang online yang dideveloper oleh PT Idana Solusi Sejahtera. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan buat kalian yang bertanya, Bang, apakah aplikasinya ini resmi OJK? Ya udah pasti resmi ya cuy. Nanti kalian bisa cek aja di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ udah ada nama aplikasinya, nomor registrasinya, dan juga untuk data-data lainnya. Nanti kalian bisa lihat. Dan buat yang bertanya, Bang, ini cara downloadnya gimana, Bang? Nah, untuk cara downloadnya tentunya gampang banget ya, kalian gak usah perlu repot memasuki link, file Google, website dan lain-lain, karena sudah tersedia di Play Store kalian ya. Tinggalkan ketik nama aplikasinya. Kalau kalian mau ngajukan ya bisa kalian langsung download, ajukan. Kalau belum juga nggak masalah, atau mungkin ingin mencari info dulu serta ingin mencari rawatan dari aplikasinya ya, itu terserah dari kalian lah ya. Namun buat yang pengguna iPhone, gua belum tahu ya apakah udah ada aplikasinya atau gimana. Nanti kalian bisa cek aja untuk lebih lengkapnya. Dan untuk di aplikasi ini jumlahnya baru mencapai 1 juta download, tetapi ini udah lumayan bagus ya, standar aplikasi pinjol legal sih ya. Dan di sini ratingnya 3,6, ulasan 262.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosurnya ini lumayan menarik juga, menjelaskan secara detail ya. Pinjaman online tanpa agunan, artinya di sini tanpa jaminan ya, cukup dengan ektp doang, jadi nggak memerlukan jaminan STNK, BPKB seperti halnya kalau kalian mengajukan di peminjaman yang offline biasanya ya, ataupun di koperasi ya. Nah, di sini untuk peminjaman limit terbaru katanya dari mereka itu 5 juta rupiah, dan di sini pendanaan mudah dilakukan melalui handphone. Jadi di sini juga bisa melakukan untuk pendanaan ya. Nah, kemudian di sini juga sudah aman dan terpercaya, perlindungan terjaga. Namun gua nggak tahu apakah sudah pakai SIO 27001 atau belum ya. Namun rata-rata untuk aplikasi pinjol legal OJK pasti mempunyai SIO 27001. Nah, di sini untuk customer service-nya siap membantu, dan ada sosial medianya juga, kemudian email dan websitenya ya. Nah, ini ada nomor customer service-nya juga ya. Nah, oke, kemudian kita ke ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Di sini kalian bisa lihat ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Namun saran gue sih, kalau kalian ingin bertanya, bisa kalian langsung tanyakan aja ke nomor customer service-nya langsung. Soalnya kalau kalian bertanya di seputar ulasan sini, biasanya untuk customer service-nya nggak terlalu aktif ya. Nanti kalian bisa ke customer service-nya langsung. Soalnya di sini hanya untuk mengulas doang sih ya cuy. Tetapi saran gua kalian bisa baca dulu buat yang masih pemula, biar kalian bisa menjadikan bahan acuan ataupun bahan pembanding dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya ya. Karena saat ini memang banyak banget aplikasi pinjol yang ya tentunya membuat bingung kalian ya, apalagi buat yang baru pertama mengajukan ya. Nah, dan di sini ada detail aplikasinya. Di sini gua singkat-singkat aja ya, nggak usah membahas terlalu lama. Uang tunai itu 500.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Periode peminjaman tenor terpendek 91 hari hingga dengan terpanjang 365 hari. Suku bunga maksimalnya 24% per tahun, dan sini ada contoh perhitungannya ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk pinjamannya diawasi oleh OJK juga. Dan ya untuk simulasinya sih kalian bisa hitung-hitung terlebih dahulu ya. Soalnya juga ini buat kalian ya nanti gimana untuk info-info selanjutnya. Dan di sini untuk yang persyaratannya harus warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas, memiliki KTP ataupun paspor, memiliki nomor ponsel Indonesia, dan juga memiliki rekening bank lokal. Jadi memang harus warga Indonesia, dan bagusnya lagi harus sudah bisa untuk pengajuan umur 18 tahun ke atas. Nah, di sini ada cara daftarnya sama aja seperti biasanya ya. Untuk tips agar lolos, ini saran gue kalian baca terlebih dahulu ya. Ini dari aplikasinya langsung ya cuy. Nah, kemudian sini cara pembayarannya ini beragam ya, dengan banyak metode pembayaran, keamanan datanya dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada keunggulan untuk pendanaan ya. Namun di sini kita nggak usah bahas ke pendanaan karena fokusnya ke peminjaman doang.
Nah, kemudian juga di sini dia sudah lulus sertifikasi ISO 27001. Nah, buat kalian yang ingin menghubungi seputar info ataupun seputar pengajuan bisa di hari Senin sampai Minggu, jam operasional jam 9 sampai jam 6 sore ya. Di sini ada nomor telepon, email, live chat dan lain-lain. Dan untuk aplikasi ini sudah dirilis sejak 4 April 2019, artinya juga udah lama banget ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Cairin ya. Nah, untuk aplikasinya lumayan menarik sih, dan di sini kita lihat dulu. Dan untuk pengguna baru saat ini hanya ada peminjaman, hanya ada satu produk ya. Kalau gua nggak salah sih dulu itu kita langsung diarahkan untuk memilih berbagai macam produk ya. Ada produk peminjaman untuk pendidikan, kemudian modal usaha, produk peminjaman umum, pendanaan dan lain-lain ya. Kalau ini sekarang kita tinggal harus mengajukan limit terlebih dahulu. Ini maksimal limitnya hingga 5 juta. Gua nggak tahu apakah ini langsung 5 juta kita dapetin atau gimana untuk yang paling tingginya, karena biasanya kalau di pinjol-pinjol lainnya kalau kita limit maksimalnya itu 10 juta. Untuk pengguna baru biasanya 5 juta dulu, nanti kalau next peminjaman ataupun di pengajuan selanjutnya itu baru naik ke 10 juta maksimal. Namun ini gua nggak tahu ya cuy, tetapi saran gua kalau kalian ingin mendapatkan limit terlebih dahulu, ajukan aja dulu di maksimal 2 juta rupiah ya cuy. Soalnya takutnya kalau kalian ngajukan tinggi banget ya, apalagi akun kalian masih fresh, kemudian dokumen masih minim banget juga, takutnya bisa di auto ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja. Dan sini kita tinggal tekan ajukan sekarang ya. Coba kita lihat terlebih dahulu deh ya. Nah, nanti di bagian atas itu kalian isikan seperti biasa, ada alurnya kok ya, informasi data pribadi, ada emailnya juga, namun gua nggak bisa memperlihatkan di bagian atasnya karena di situ ada data diri gua dan juga ada nomor handphone dan lain-lainnya ya. Nah, ini bagian ke bawah untuk nomor telepon sekunder, ini saran gue sih kalian isikan aja, opsional ya. Nah, untuk nomor telepon sekundernya ini nggak masalah, sama dengan di Kondar ya, karena yang jadi patokan itu adalah nomor handphone utama. Akan tetapi kalian harus pastikan nomor handphone utama kalian yang kalian masukkan di pengajuan itu harus aktif ya. Soalnya takutnya kalau nomor telepon utama kalian itu nggak aktif ataupun nggak bisa dihubungi, ya itu bisa berpengaruh terhadap pengajuan kalian. Tetapi ini opsional ya, bisa kalian isikan, bisa kosongin aja. Nah, sini alamat tempat tinggal, ini alamat tempat tinggalnya sesuai dengan di KTP ya, karena di sini dia nggak mencantumkan alamat domisili ya. Jadi buat kalian yang mungkin tinggalnya di Jakarta ataupun di daerah lain tetapi KTP-nya berbeda, ya tetap patokannya sesuai dengan KTP. Nah, kemarin ada bertanya, Bang, itu gimana Bang kalau misalkan gua ngajuin di salah satu aplikasi pinjol yang nggak semua daerah itu dia mempunyai wilayah jangkauan. Nah, kalau misalkan di daerah domisili kalian itu punya wilayah jangkauan termasuk di aplikasi tersebut, tetapi Pak di KTP kalian itu nggak ada, ya tentunya yang jadi patokan di data KTP kalian ya. Nah, makanya biasanya orang pada sulit banget untuk di ACC karena mereka nggak lihat untuk wilayah jangkauannya ya, karena ada beberapa aplikasi pinjol juga yang memiliki batas wilayah jangkauan. Tetapi kalau ini kalau nggak salah dia sampai seluruh Indonesia. Nah, untuk lama tinggalnya di sini saran gue kalian tinggikan aja lebih dari 3 tahun. Kemudian alamat tempat tinggal ini juga berpengaruh, kepemilikan tempat tinggal. Nah, biasanya yang dinilai plus itu adalah milik pribadi ataupun milik keluarga ya. Kalau untuk seperti kontrak atau kos itu biasanya agak turun ya. Kalaupun turun tenor biasanya turun limit ya. Nah, kemudian nama ibu kandung dan lain-lain, dan selanjutnya kalian bisa lanjutkan ke step selanjutnya ya, yaitu data pekerjaan dan memasukkan rekening bank untuk pencairannya. Namun di sini gua nggak bisa lanjut karena harus memasukkan data pribadi. Oh ya, satu lagi ya cuy, untuk di aplikasi ini kalian harus memasukkan email yang sesuai dengan ataupun email yang connect dengan device pengajuan kalian ya, karena nanti diminta untuk login dengan melakukan Gmail ya. Nah, setelah kalian isikan semuanya dan mengajukan, di sini kalian tinggal pantengin terus untuk aplikasinya ya, karena di sini kalian akan mendapatkan notifikasi mungkin terkait pesan info pengajuan kalian dan mungkin pencairan dan lain-lain ya.
Namun saran gua sih jangan berpatokan di sini ya cuy. Kalau misalkan kalian udah di ACC, pantau aja m-banking kalian, karena biasanya untuk sistemnya ataupun notifikasi agak telat masuknya ya. Nah, ini kalian bisa lihat semua di sini ada notifikasi. Dan pastinya untuk yang bertanya, Bang, apakah di sini bisa menggunakan rekening BCA ataupun BNI? Untuk di aplikasi ini sih bebas kalian mau mengajukan dengan rekening apapun, yang penting harus sama ya ataupun sinkron ya, entah itu rekeningnya sudah beberapa kali meminjam ataupun rekening fresh atau device fresh dan lain-lain, itu bisa ya. Dan buat yang pengajuan baru jangan patah semangat kalau di ACC, jangan patah semangat kalau di auto, ajukan lagi dan ajukan lagi, pasti bakalan nyantol kok ya. Dan tentunya kalian bisa buat rawatan juga nih untuk aplikasinya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol cairin. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.